Ya, mengapa muncul fenomena dugaan keracunan akibat makan MBG? Kita akan membahasnya dengan ahli gizi dari IPB, Prof. Ali Komsan. Selamat sore, Prof. Ali. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Sindo Sore. Kami juga sudah menghubungi perwakilan dari Badan Komunikasi Pemerintah dan juga DPR Komisi 9, namun sampai sekarang belum ada yang bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Ya, Prof. Ali, ini adalah hal yang kita lihat dengan sangat jelas bahwa ada ratusan anak kena keracunan begitu ya. Dan ini membuat orang tua juga menjadi takut begitu. Walaupun memang jumlahnya dibanding dengan yang penerimanya sekitar 30 juta kalau tadi kata Pak Prabowo. Tetapi kita tidak berharap ada anak-anak yang keracunan begitu. Nah, ini apa faktor gizi atau kebersihan yang paling rawan yang menyebabkan kasus keracunan massal pada program makan bergizi gratis ini, Prof? Ya, jadi kalau menurut pandangan saya, keracunan itu bisa terjadi karena pertama faktor air yang dipakai tidak hygiene, sehingga di situ tumbuh mikroba. Yang kedua adalah proses pemasakan. Jadi masakan-masakan yang belum tuntas dimasak karena panas yang kurang, ya, atau makanan yang memang belum saatnya diambil sudah diambil dari kompor, maka makanan itu menjadi setengah matang, itu bisa menimbulkan keracunan. Yang kemudian yang ketiga adalah makanan basi. Ya, karena kita tahu SPPG menyediakan sekitar 3.000 porsi, itu pasti penyiapannya sejak dini hari, mungkin jam 3. Sementara nanti distribusinya sekitar jam 10, jam 11 ya. Jadi ada durasi waktu yang cukup panjang, sehingga makanan-makanan yang sudah siap dini hari menunggu sampai jam 10, jam 11, dan itu bisa menyebabkan basi. Nah, oleh karena itu hal-hal ini yang tentu saja menjadi pemikiran bagaimana upaya perbaikannya. Tadi Pak Prabowo sebenarnya juga menginginkan langkah-langkah itu antara lain menyediakan test kit ya untuk makanan-makanan itu untuk diuji dulu sebagian dengan sampel untuk mengindikasikan makanan itu aman atau tidak. Hanya kalau test kit untuk bakteri ini saya terus terang belum tahu. Tapi test kit itu kalau untuk misalnya untuk formalin, untuk boraks ya, kemudian untuk zat pewarna itu mungkin sudah ada dan itu cepat sekali bisa mendeteksi. Tapi kalau untuk bakteri saya tidak tahu persis sejauh mana ketersediaan test kit yang mungkin sangat bermanfaat digunakan oleh SPPG di seluruh Indonesia. Baik, Prof. Tadi Anda mengatakan ada 3 poin. Yang pertama air, yang kedua karena setengah matang, yang ketiga basi karena pengantaran yang lama. Kita mungkin bahas dari yang pertama dulu kali, Prof ya. Mengenai air ini. Apakah ada standar khusus untuk pengamanan airnya? Dalam artian harus SPPG tersebut harus memiliki filter khusus begitu atau penampungan khusus atau seperti apa? Ya, air itu kan bisa bersumber dari sumur atau PAM, PDAM ya. Jadi yang bersumber dari sumur harus ada kepastian bahwa dia terbebas dari resapan septic tank setempat di lingkungan setempat ya, sehingga jarak antara septic tank dengan sumber air itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua adalah anjuran menggunakan filter itu akan sangat bagus mengurangi risiko-risiko cemaran air oleh mikroba atau bakteri. Nah, kemudian kalau PDAM itu apakah air tersebut juga bisa layak untuk dipakai memasak atau tidak, itu tentu tergantung pada kandungan kaporit misalnya ya. Sehingga anjuran penggunaan filter ini tentu akan mengurangi risiko-risiko masalah ketidakamanan pangan, kesehatan yang mungkin terjadi. Jadi seandainya di setiap SPPG itu disyaratkan ada filter, ini mungkin menjadi saran yang perlu untuk dipertimbangkan. Baik, kalau untuk tentu kalau filter perlu ada instalasi lagi yang bagus begitu ya. Tapi kalau untuk yang kedua nih, Prof, kalau dimasaknya setengah matang gitu, mungkin karena buru-buru barangkali ya. Nah, ini apakah memang kalau dilihat makanan itu bisa cepat langsung basi atau dia justru menimbulkan suatu mikroba baru atau bakteri yang kemudian merusak di lambung? Ya, jadi kalau kita ingat makanan-makanan yang mudah basi itu antara lain misalnya buah-buahan ya. Kalau kita mengupas semangka itu termasuk contoh buah yang mudah basi. Tetapi ketika buah yang diberikan itu buah yang berkulit, misalnya pisang, ya, kemudian itu dipakai, didistribusikan dini hari sampai siang masih kuat. Kemudian lauk pauk, itu kalau kita ngerebus telur dan telurnya masih ada kulitnya,
itu juga tahan lama ya, sehingga itu bisa menjadi solusi. Tidak perlu misalnya telurnya itu harus dikupas dulu ya, kecuali memang telurnya itu memang dimasak rendang ya, maka tentu saja harus dimasak. Nah kemudian tentu saja yang terkait proses pemasakan makanan-makanan yang tidak dimasak dengan sempurna, maka di sini saya menyarankan perlunya pelatihan keamanan bagi kepala koki di SPPG. Jadi pemasaknya itu bisa sampai 20 orang di dalam satu hari ya. Kemudian yang sudah memperoleh pelatihan keamanan pangan itu kalau tidak salah adalah kepala SPPG-nya yang mengurus proses manajemen SPPG itu di dalam keseharian. Nah oleh karena itu kalau kepala koki ini juga nantinya memperoleh pelatihan keamanan pangan, itu akan sangat bagus karena paling tidak dia bisa menularkan ilmunya kepada 9 pemasak atau penjamah makanan lainnya. Oh, berarti harus ada training khusus atau harus ada sertifikasi khusus lagi gitu, Prof ya? Ya, pada dasarnya ini kalau pemasak itu adalah orang-orang yang memang belum mendapat pelatihan tentang keamanan pangan, maka perlu mereka memperoleh pelatihan keamanan pangan, dan setelah dilatih barangkali dia bisa diberi sertifikat. Baik, Prof, ini Presiden juga sudah menyoroti soal keracunan MBG ya, di mana dalam akad masalah rumah KPR subsidi di Cilengsi, Jawa Barat, Presiden menyebutkan bahwa persoalan keracunan makanan bergizi gratis akan diselesaikan dengan pengawasan yang ketat dan wajib memperlengkapi dapur dengan alat-alat sterilisasi. Ekonomi di rakyat, anak-anak kita harus cukup makan, maka makan bergizi gratis berjalan terus. Alhamdulillah hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat. Sudah kita beri pangan lebih 1 miliar pangan, makanan tiap hari, bukan tiap hari, seluruhnya sudah lebih 1 miliar makan. Ada kekurangan, ada keracunan, ini kita benahi. Tapi dari segi statistik, dibandingkan yang sudah kita hasilkan, ternyata penyimpangan, kekurangan, ya bukan penyimpangan sengaja, tapi katakanlah deviasi, itu adalah ternyata 0,00017. Cukup membanggakan apa yang kita Ya, Prof, kalau kita lihat memang yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah apa yang menjadi pencapaian begitu ya. Tapi kemudian dalam lapangannya sendiri kita lihat bahwa ada terjadi keracunan begitu. Nah, apakah ada penyimpangan di sini sehingga akhirnya ada penyimpangan dalam artian pelaksanaannya untuk MBG tersebut sehingga akhirnya ada banyak anak yang keracunan, atau memang karena standarisasi keamanan pangan yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan? Ya, saya kira beberapa waktu yang lalu sudah ada informasi tentang Kementerian Kesehatan akan membantu di dalam proses perolehan sertifikat layak hygiene dan sanitasi SLHS ya. Sejak adanya keracunan ini kemudian Kemenkes responsif untuk menindaklanjuti dan akan membantu SPPG di seluruh Indonesia untuk mendapatkan sertifikat SLHS. Tentu saja di dalam perolehan SLHS ini harus dipenuhi syarat-syarat administrasi dan kemudian syarat-syarat ketika SPPG tersebut akan divisitasi oleh aparat-aparat Dinkes di setiap kabupaten. Nah tentu saja ini pekerjaan yang cukup besar ya, karena SPPG sekarang jumlahnya sudah hampir 9.400, jumlah yang sangat banyak, dan sebarannya di kabupaten itu cukup beragam. Ada di kabupaten jumlahnya mencapai 70 SPPG, dan itu harus di-handle satu dinas kesehatan di dalam perolehan SLHS-nya. Nah kemudian ada lagi yang satu kabupaten baru 10. Di wilayah timur memang belum cukup banyak jumlah SPPG, tetapi itu tentu saja menjadi PR dan tantangan sendiri bagi dinas kesehatan untuk membantu PGN di dalam memberikan sertifikat layak hygiene sanitasi tadi. Ya, baik Prof. Saya lihat memang harus ada sertifikasi, ada pengecekan ini dan itu. Tetapi jika kita harus berjalan sekarang, dalam artian yang sudah berjalan ini, apa dari sisi gizi begitu ya? Bagaimana kita bisa memastikan makanan tetap sehat, bergizi, tapi juga aman untuk didistribusikan dalam jumlah besar? Itu pertanyaan saya. Walaupun tadi Anda sudah menyampaikan bahwa kalau bisa telur jangan dikupas dulu kulitnya. Buah
jangan dikupas juga dulu kulitnya begitu. Apakah itu harus semuanya seperti itu atau memilih ya udah bahan-bahan yang memang nggak perlu dikupas dulu aja itu yang dimasak atau bagaimana? Ya, pada intinya apa yang sekarang sudah dilakukan oleh SPPG, menyediakan makanan yang beragam dan bergizi. Itu semuanya sudah diikuti ya. Artinya keberagaman menu dilakukan dengan nasi, sayur, lauk, dan buah, memenuhi 4 sehat. Dan itu upaya-upaya itu sudah dilakukan para ahli gizi di SPPG. Kemudian penghitungan berapa kalori protein yang akan diberikan kepada anak-anak usia sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita, itu semuanya juga sudah dipertimbangkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana sebenarnya SPPG ini mampu menyiapkan 3.000 sampai 4.000 porsi dalam sehari. Yang tentu saja dan tetap bergizi gitu ya. Dan tetap bergizi. Kalau menu bergizinya itu sudah dibikin dengan siklus 20 hari. Sehingga ini tidak akan menyebabkan kebosanan bagi siapapun yang akan mengkonsumsinya. Ya, karena siklusnya sudah 20 hari. Nah, tetapi kemudian kesiapan menyiapkan 3.000 porsi sehari itu yang kemudian kadang-kadang dari 9.400 ada saja yang teredor sehingga menyebabkan terjadinya keracunan. Oleh karena itu, kalau seandainya memungkinkan, SPPG itu ada model SPPG besar 3.000 porsi, SPPG menengah dengan 1.000 porsi, SPPG kecil dengan 500 porsi. Nah, model-model itu kan tentu saja tidak harus diseragamkan di seluruh Indonesia. Tapi kita bicara tentang geografi Indonesia yang maha luas, di mana mungkin nanti kita bicara tentang daerah-daerah terpencil, perdesaan yang juga akan dihadirkan SPPG. Dan itu ketika dihadirkan SPPG tipe kecil, maka mungkin itu yang lebih pas untuk mereka. Nah, oleh karena itu, keseragaman SPPG ini mungkin perlu dipertimbangkan oleh BGN ya, seandainya memungkinkan ada SPPG tipe kecil, itu bisa dipertimbangkan untuk diterapkan. Saya dengar tadi dari Pak Prabowo juga katakan akan ada alat sterilisasi lah, ada pengecekan test kit yang tadi juga Prof juga sebutkan. Itu kan tentu ada penambahan biaya, termasuk jika memang akhirnya harus pakai filter. Apakah ini kemudian akan diberlakukan juga dengan SPPG kecil gitu? Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang sterilisasi, ya, itu sebenarnya ketika kita mencuci dengan sabun, dengan air bersih, itu sudah merupakan bagian dari sterilisasi. Tetapi ketika air yang digunakan, dipakai itu tidak steril atau tidak sehat, maka tentu itu bisa menularkan penyakit, ya. Jadi tentu saja karena SPPG ini juga sudah bicara tentang ekonomi keuangan yang sangat besar ya, jadi 3.000 porsi kalau kali 10.000 itu sehari perputarannya hampir 30 juta. Jadi kalau 1 bulan itu bisa mencapai 750 sampai 900 juta setiap SPPG. Ini adalah jumlah yang cukup besar dan tentu saja SPPG ini tentu dipikul oleh mereka-mereka yang memang ingin bergiat atau terlibat di dalam ekonomi SPPG. Nah, tentu saja tidak terlupa bahwa di dalam SPPG ini terbuka juga kesempatan kerja bagi para penjamah makanan, ya, pengolah makanan, yang semuanya itu kalau dikatakan menyerap tenaga kerja, Pak Prabowo mengatakan 1,5 juta tenaga kerja diserap sejak adanya keberadaan SPPG di berbagai wilayah. Itu adalah perputaran ekonomi yang memang harus diakui. Baik, Prof, mungkin ini ada pertanyaan satu, rekomendasi teknologi atau metode sederhana untuk deteksi dini ya, Prof. Jadi sebelum dikirim itu udah dideteksi lagi ini layak dikonsumsi atau tidak gitu. Ada nggak caranya? Ya, deteksi dini tadi yang saya katakan kit itu sejauh ini baru kit yang terkait dengan adanya misalnya kandungan pestisida ya, atau kandungan boraks atau kandungan formalin yang itu bisa dilakukan secara cepat ya. Tetapi kalau yang terkait dengan bakteri, misalnya E. coli dan sebagainya, itu setahu saya pasti harus menuju ke laboratorium dulu. Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih ahli gizi dari IPB Prof. Ali Komsan sudah berbagi bersama kami dan semoga saja tidak terjadi lagi keracunan MBG di seluruh Indonesia bagi anak-anak kita. Terima kasih, salam sehat selalu, Prof. Selamat malam.